Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Dr. Yanuar dan Pak Yos. Di sini saya, Faza Azza Sakina, dengan NIM akhir 30107 dan teman saya Muhammad Akil Fikar dengan NIM akhir 40261 akan mempresentasikan mengenai gangguan gizi buruk dan berlebih. Yuk kenali lebih jauh tentang kwashiorkor dan obesitas. Jadi, kekurangan gizi itu biasa dikenal sebagai kwashiorkor atau penyakit yang ditandai dengan malnutrisi atau kekurangan protein yang sangat parah. Pada kondisi tersebut, anak terlihat gemuk disebabkan oleh adanya penumpukan cairan tubuh di perut ataupun mata kaki, dikenal sebagai edematous malnutrition. Nah, berikut adalah beberapa gejala kekurangan gizi yang biasanya kita temukan. Yang pertama, tidak tambah tinggi dan berat. Yang kedua, rambut kuning kemerahan, kering, rapuh, dan rontok. Yang ketiga, perubahan pigmen kulit dan terlihat ruam. Yang keempat, lemas dan pucat. Yang kelima, hilangnya massa otot. Yang keenam, diare. Yang ketujuh, bengkak pada pergelangan kaki, kaki, dan perut. Yang kedelapan, sistem kekebalan tubuhnya rusak. Yang kesembilan, mudah marah dan shock. Kemudian berikut adalah penanganan kekurangan gizi. Yang pertama, kita dapat melakukan pemberian asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang mencukupi secara bertahap. Yang kedua, pemberian makanan dengan gizi seimbang antara karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Dan yang terakhir, dapat mengkonsumsi minuman yang tinggi kalori. Lalu, di sini ada salah satu kasus kekurangan gizi, yaitu yang terdapat di negara Afrika. Jadi UNICEF itu memperkirakan terdapat 10,4 juta orang di beberapa negara Afrika yang menderita kekurangan gizi akut pada tahun 2021. Kondisi tersebut itu disebabkan oleh konflik bersenjata yang sedang berlangsung, sehingga akses mereka terhadap air dan perawatan kesehatan juga sangat terbatas. Kemudian terdapat banjir di daerah setempat yang mengakibatkan tingkat kekurangan gizi itu semakin buruk. Mungkin bisa dilanjut kepada teman saya mengenai kelebihan gizi. Baik, terima kasih Faza. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gangguan kelebihan gizi. Jadi, apa itu kelebihan gizi? Kita kenal kelebihan gizi sebagai kondisi penyakit yang dinamakan obesitas gitu. Jadi ini menggambarkan seseorang yang memiliki badan yang sangat gemuk dan juga banyak terdapat lemak pada tubuhnya. Nah, obesitas itu bisa kita katakan ketika orang tersebut memiliki kadar kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, hal tersebut nantinya bakal menjadi energi yang berlebihan sehingga harus diubah menjadi cadangan dalam bentuk lemak. Nah, selain itu, ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab penyakit obesitas, antara lain pengaruh genetik, perilaku, dan hormonal pada berat badan juga menjadi salah satu penyebab obesitas. Nah, habis itu ada beberapa gejala-gejala kelebihan gizi atau obesitas. Yang pertama yaitu sesak napas, lebih banyak berkeringat, mendengur, sulit tidur, tidak mampu untuk melakukan aktivitas fisik yang tiba-tiba, merasa sangat lelah setiap hari, dan nyeri punggung, dan juga nyeri sendi. Selanjutnya, kita bisa melakukan penanganan apabila terdapat indikasi dari gangguan obesitas atau kelebihan gizi. Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Kemudian kita bisa melakukan pembatasan tidur yang berlebihan, lalu meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari yang bisa kita lakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Kemudian lakukan penyesuaian setelah beberapa minggu. Jadi kurang lebih kita bisa lakukan sekitar 150 menit per minggu. Habis itu kita juga bisa melakukan pembatasan aktivitas yang lebih diam seperti menonton televisi, bermain komputer, dan bermain games. Dan terakhir kita juga perlu membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih. Kemudian terakhir
salah satu kasus kelebihan gizi yaitu ada pada negara Amerika Serikat, yaitu jadi the National Health and Nutrition itu pernah menyebutkan bahwa negara Amerika Serikat akan mengalami peningkatan angka obesitas menjadi 38%. Nah, saat ini Amerika Serikat juga masih menjadi pemegang rekor penduduk obesitas tertinggi. Obesitasnya itu mengkhawatirkan di era modern sekarang karena adanya efek pola makan yang buruk, terus gaya hidup yang kurang aktif atau cenderung diam, dan akhirnya nanti akan membuat obesitas semakin tidak terkendali. Nah, ini untuk sumber yang kita gunakan dalam paparan tentang gangguan gizi, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Dr. Yanwar dan Pak Yosua. Sekian dari kami, Muhammad Akil Fikar dan Faza Azia Sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.